Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan yang ke-29. Dan hari ini gereja merayakan Hari Pangan Sedunia. Dan dalam perayaan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Kata Yesus kepada mereka, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam percakapannya dengan para murid, Yesus berbicara tentang sebuah perumpamaan tentang seorang janda dan seorang hakim. Yang menarik bahwa ada seorang hakim yang lalim dan ada juga seorang janda yang ingin haknya itu dibela oleh hakim itu terhadap lawannya. Hakim yang lalim, tentu kalau kita berbicara hakim yang lalim, dia mempunyai sifat yang keras, ya. Dia tidak peduli sama orang, ya. Dia masa bodoh, apalagi berhadapan dengan seorang janda miskin, ya. Mungkin dia tidak punya uang, dia tidak punya kekuatan. Mungkin bagi seorang hakim, apa pedulinya dia terhadap peristiwa yang terjadi. Tapi yang menarik kita lihat bahwa janda itu tiada henti-hentinya terus mencari pembelaan, mencari haknya terhadap hakim itu. Dan akhirnya kita mendengar bahwa hakim itu akhirnya luluh hatinya. Hakim itu berkata, karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang. Kalau kita melihat bahwa seorang hakim yang lalim saja, akhirnya luluh hatinya, oleh karena janda itu sering datang meminta pertolongan. Bagaimana dengan Allah kita? Allah kita Allah yang penuh cinta, hati yang lemah lembut, Allah yang penuh kerahiman dan belas kasih. Jikalau kita setiap hari selalu datang mencari dia, berjumpa dengan dia, maka Allah yang baik hati itu tentu akan mengasihani kita, akan mendengarkan kita. Kita bisa melihat kalau seorang hakim yang lalim bisa memberikan, apalagi Allah kita. Yang dibutuhkan di sini adalah Yesus berkata, jangan jemu-jemunya. Artinya, jangan pernah berhenti untuk mencari Allah.
jangan pernah uh, meninggalkan Allah. Apa itu doa sesungguhnya? Ya, apa itu doa sesungguhnya? Kalau kita melihat atau membaca dalam Katekismus Gereja Katolik, ya, nomor 2559 itu berkata seperti ini. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan. Jadi saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih. Ini sangat menarik. Jadi doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Itulah kita mendengar satu definisi yang indah, ya, yang disampaikan oleh gereja melalui yang tertulis dalam Katekismus. Pengangkatan jiwa, permohonan, ayunan hati, satu pandangan, arah pandang, arah hati kita kepada Allah. Sehingga doa yang dikatakan oleh Yesarin, jangan jemu-jemunya, ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah meninggalkan waktu kita untuk sesuatu yang tidak penting. Tetapi kita harus selalu datang mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Timotius sangat menarik ketika ia mengingatkan kita bahwa ketika kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah, sesungguhnya kita mengarahkan hidup kita kepada kebenaran yang sejati. Nah, oleh karena itu Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kalau kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Allah, maka kita harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dari Allah. Kebenaran yang selalu mengajarkan kita untuk hidup dalam iman yang benar kepada Kristus Yesus, agar Ia yang penuh hikmat memberikan kepada kita keselamatan, ya, keselamatan. Jadi iman kita mengarahkan kita kepada Kristus yang menyelamatkan. Sehingga sangat menarik hari ini bahwa kita semua umat Allah, ya, diingatkan oleh Santo Paulus, kita semua adalah umat Allah yang sejak masa kecil, ya, kita sudah mengenal firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat. Buat apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan hidup di dalam kasih yang sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sebagai seorang beriman? Yesus hari ini tentu mengundang kita, ya, mengundang kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, apa itu doa bagiku? Bagaimana hidup doaku? Apakah aku selalu mencari Allah dalam seluruh kehidupanku? Di saat susah, di saat aku mempunyai sukacita, di saat aku mempunyai duka, ataupun di saat kegembiraan, apakah aku masih mencari Allah, mengandalkan Tuhan? Saudara-saudari, tentu bahwa dengan berdoa, kita sesungguhnya mempersatukan hati kita dengan Allah. Kita mencari petunjuk yang benar dari Allah tentang arah hidup kita, tentang bagaimana kita harus menjalankan kehidupan ini. Karena doa adalah satu ungkapan cinta kita kepada Allah, dan ungkapan cinta itu diwujudkan Allah dalam seluruh berkat hidup yang kita terima daripadanya. Saudara-saudara, oleh karena itu pada hari ini kita juga pada Hari Pangan Sedunia, kita diundang untuk mencintai alam kita, mencintai alam semesta kita dengan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, tentu kita diundang untuk mampu juga mengolah lahan-lahan hidup kita
dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Sayur-sayuran, hal-hal yang mampu memberikan kita kesehatan, bukan hanya jiwa kita tapi juga raga. Sebab di dalam raga yang sehat, kita juga membutuhkan jiwa yang sehat. Tetapi jiwa yang sehat juga harus berhubungan dengan raga yang sehat. Maka dalam hari pangan sedunia ini, kita tentu diingatkan untuk hidup sehat. Ya. Hidup sehat sebagai umat beriman dengan selalu menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang sehat, ya, makanan-makanan yang bermutu, yang berkualitas, makanan-makanan yang berasal dari alam, dan kita juga diundang untuk bisa mempromosikan kesehatan bagi semua orang. Teristimewa di saat-saat situasi dunia yang mengalami begitu banyak kegoncangan oleh karena banyak orang mengalami kematian oleh karena penyakit, maka kita diundang untuk menjaga kesehatan dengan menikmati hasil pangan yang mampu memberikan kita keseimbangan dalam raga kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus ini menguduskan kita, usaha kita dalam mewartakan kebenaran Tuhan, dan juga Tuhan memberkati kita dalam seluruh pelayanan hidup kita, agar kita semakin dekat dengan Tuhan, baik dalam doa kita maupun dalam seluruh hidup dan karya kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.